Now it looks like our subject is sending ruble to various accounts. No phone number, no email, just... Equivocal is an M&E whose primary assets range across real estate, hotel groups, and logistics. Berlatar di Amerika Serikat, kita diperkenalkan seorang pria sekaligus IML atau analis anti pencucian uang yang bernama Martin. Dia bekerja di pusat Omnicorp Bank dan membuat sebuah laporan yang menyatakan kalau klien mereka tersebut mendapat pendapatan melebihi 7 miliar dolar yang mencurigakan dan menjadi temuan IML. Tapi bukannya mempercayai laporan yang dibuat Martin, si manajer yang bernama Bernard ini malah menganggap Martin udah keterlaluan. Miss Whiting, please stay. Laporan penghasilan sebuah galeri yang bernama Endelman yang dibuat Martin menjadi satu data kalau perusahaan tersebut telah melanggar, dan hal itu membuat rekan Martin yang bernama Robin ini sangat mengapresiasi penyidikan yang dibuat Martin. Tapi berbeda dengan Bernard yang gak sepemikiran dengan mereka, malah memindah tugaskan Martin. Dan inilah kripto. Elba, wilayah utara kota New York, Martin dipindahkan ke tempat di mana dia berasal untuk menggantikan petugas AML di sana yang baru aja pensiun dini. Meskipun Martin punya ayah dan kakak kandung yang tinggal di wilayah tersebut, Martin lebih memilih menyewa sebuah tempat tinggal karena masalah pribadi yang terjadi dalam keluarganya. Sebelum berangkat kerja memulai aktivitas di tempat baru, dia terlebih dulu mampir ke sebuah minimarket untuk membeli bir. Tanpa diduga, ternyata minimarket tersebut adalah milik sahabat kecilnya yang bernama Earl. What's up, man? What are you doing here? Alright, see you next time, Ralph. Pada kesempatan itulah Earl yang kini punya sebuah proyek mengajak Martin untuk masuk ke sebuah ruangan pribadi. Di ruangan itulah terlihat Earl lagi melakukan transaksi jual beli harian kripto serta menambang Bitcoin. Tapi karena saat itu Bitcoin atau uang koin digital belum terlalu booming, Martin gak terlalu mengerti dan gak memperdulikan semua yang dikatakan Earl. Your electric bill's gotta be insane. No, man, it's all good. Singkat cerita, setibanya di kantor, Martin disambut baik oleh atasan di sana dan langsung diantar ke ruangan kerjanya. Setelah si atasan itu pergi, muncul seorang sekretaris perusahaan yang bernama Drew yang memberikan beberapa penjelasan tentang apa aja fasilitas yang Martin dapat. Saat Martin akan beristirahat, Martin dihampiri oleh kakak kandungnya yang bernama Caleb. Merasa Martin benar-benar gak punya hati nurani karena sejak ibunya meninggal, Martin gak pernah mengunjungi mereka. Caleb sangat kecewa dengan tingkah laku Martin saat ini. Di waktu luangnya, Martin yang penasaran pergi mengecek memasuki galeri Endelman, dan setibanya di sana, Martin dihampiri oleh asisten pribadi si pemilik galeri yang bernama Katie. Gak berselang lama setelah memperkenalkan diri, mereka dihampiri si pemilik galeri yang bernama Penelope. I don't buy it. One doesn't try to appreciate art. Di hadapan Penelope, Martin mengatakan maksud kedatangannya ke sana yang gak lain untuk memeriksa keuangan Penelope. Hal itu dikarenakan Martin mendapati CTR atau Cash Transaction Report atau laporan transaksi keuangan tunai yang dia rasa mencurigakan dan meminta Penelope menyerahkan semua buku laporan keuangannya. Sembari berkeliling, Penelope menjelaskan kalau dia punya seorang akuntan yang bisa membantu Martin. Gak lama setelah kepergian wanita itu, Katie datang dan memberikan kartu nama si akuntan. Creeps, by the way. Thank you.
Beberapa waktu kemudian, Martin yang penasaran dengan apa yang dilakukan Earl mencoba melakukan riset dari berbagai platform di sosial media. Tapi saat Martin akan membuka portofolio perusahaan tempat dia bekerja, Martin harus terlebih dulu memasukkan kata sandi. Gak lama kemudian, Martin yang penasaran dengan keuangan sang ayah mencoba mengecek berkas-berkas tentang keluarganya. Di sanalah Martin mendapati kalau sang ayah telah lama menunggak kredit dan tanah warisan keluarganya akan disita oleh pihak bank. Dengan kabar tersebut, Martin langsung pergi ke kediaman sang ayah mengecek keadaan perkebunan kentang yang dikelola ayahnya. Gak berselang lama, ayah Martin yang, kita sebut aja Javier aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, datang menghampiri Martin. Di sana Martin berkata kalau dirinya akan membantu Javier untuk kembali menyuburkan lahan perkebunan sekaligus melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Tapi Javier yang merasa diremehkan gak menerima bantuan tersebut dan malah mengusir Martin saat itu juga. 6 jam kemudian di sebuah bar, Martin yang penasaran apakah perusahaan tempatnya bekerja punya akun cryptocurrency meminta bantuan Earl yang ternyata merupakan seorang hacker handal agar meretas dan mendapatkan kata sandi untuk membuka database perusahaan tempat dia bekerja. Di tengah perbincangan mereka, Martin dibuat kaget oleh Katie yang ternyata juga bekerja sebagai penyanyi di bar tersebut. Saat mereka lagi menikmati indahnya lantunan nyanyian Katie, Caleb tiba-tiba datang dan langsung mengusir mereka berdua. Diketahui Caleb melakukan hal itu karena dia sangat kecewa terhadap Martin. Gak cuma itu aja, sampai-sampai Caleb yang emosi pun tanpa basa-basi menghajar Martin di hadapan Earl. Beruntung sebelum situasi semakin memanas, Katie datang dan segera memisahkan mereka berdua. Singkat cerita, di sebuah coffee shop, Katie bercerita kalau dia punya mimpi untuk menjadi seorang seniman. Atas hal itulah apapun yang berhubungan dengan seni, Katie pasti kerjakan dimanapun dan kapanpun. Katie juga menambahkan kalau dia telah berada di sana kurang lebih 6 bulan lamanya. 12 jam kemudian, mantan petugas AML tempat Martin bekerja sekarang yang bernama Janice dihampiri oleh Martin dan menanyakan apakah Janice menjalankan prosedur melaporkan laporan keuangan Galeri Endelman terhadap OFSC, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, atau Vincent, Badan Pengatur Departemen Keuangan Amerika Serikat. Setelah memastikan Janice menjalankan semua prosedur, Janice dimintai keterangan tentang Galeri Endelman, tapi dia hanya mengatakan kata Carcassi. Gak lama setelah kepergian Martin, muncul seorang pria yang memperkenalkan kalau dia merupakan seorang perawat yang menggantikan Marcos. Diketahui Marcos adalah orang yang selalu memberi jenis perawatan kesehatan setiap harinya, tapi tanpa diduga saat si pria itu mulai menyuntikkan jarumnya dan melakukan perawatan, tiba-tiba di ruangannya, Martin yang baru tiba mendapat pesan dari Earl tentang ID dan kata sandi yang dibutuhkan Martin tempo lalu. Saat Martin mencoba untuk membukanya, ternyata akun tersebut menggunakan keamanan ganda. Di tengah ambigunya itulah Martin dihubungi oleh Robin yang mengatakan kalau Martin dan dia berada dalam daftar penyelidikan pihak kepolisian yang bisa mereka andalkan atas laporan yang dibuat Martin. So they've set up a time Gray area. Isn't that your job? No, why do you suddenly care so much about this?
Beberapa waktu kemudian, tampak jelas Earl yang peduli pada Martin berniat membantu membongkar apakah benar galeri Endelman melakukan pencucian uang. Dengan keahliannya itulah Earl dapat menemukan sebuah fakta kalau sepertinya bank atau perusahaan tempat Martin bekerja juga kong-kali kong dengan galeri Endelman. Karena kita bisa lihat Omnibank menginvestasikan uang senilai kurang lebih 10 juta dolar atau sekitar 163 miliar rupiah dalam bentuk kripto. Wow! She's there buying Bitcoin over the counter to avoid market slippage. What's that? Martin yang penasaran pun menyuruh Earl agar menemukan lokasi dan identitas dari para oknum. Meskipun mereka menggunakan jaringan Tor untuk menjaga rahasia mereka, Earl pada akhirnya bisa menemukan alamat IP mereka yang terletak di Carcassie. BTW for your information ya Brad, jaringan Tor adalah singkatan dari The Onion Router yang merupakan jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet secara anonim. Nah, itu dia. Mendengar kata Carcassie, tentu aja Martin teringat dengan perkataan Jenny tadi, tapi di tengah penyelidikan mereka, seorang pria berkulit putih yang menghabisi Jenny tadi datang memasuki toko Earl. Di hadapan Earl, si pria yang bernama Bernard ini menanyakan apakah Earl punya vodka nyata. Gak paham dengan perkataan tersebut, Earl pun meminta Bernard agar menuliskan barang apa yang dia butuhkan. Setelah meninggalkan sepenggal tulisan, Bernard tanpa basa-basi langsung pergi meninggalkan Earl. Saat Earl baru aja kembali ke ruangannya, Martin dihubungi oleh Ted, si akuntan dari Penelope yang meminta Martin agar datang ke kantornya. Setibanya di sana, Martin disambut baik oleh Ted yang langsung memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan Martin. That won't be necessary. Everything you need is somewhere in there. Thank you. No, I'm curious. Does your name... Pada kesempatan itulah Ted yang mendengar kata Carcassie dari Martin tampak kaget dan berkata kalau dia gak tahu apa-apa tentang yang ditanyakan Martin. Sebelum Martin pergi, kini giliran Ted yang bertanya kenapa Javier, ayah Martin, menolak tawaran kerjasama dari kliennya atas lahan yang mereka punya senilai 7 digit. Atas informasi itulah Martin segera pergi menghampiri Javier dan menanyakan kenapa dia gak menyepakati tawaran itu. Javier yang memikirkan kehidupan Caleb pun menjawab kalau dia sebagai ayah ingin membuat anaknya bangga dan punya usaha sendiri. Hal itu dikarenakan Caleb hanya punya penghasilan dari perkebunan kentang yang mereka garap. Then what is it? What did I do? Merasa gak dianggap sebagai anak, Martin bertanya pada Javier di manakah dia saat ibunya sakit keras. Saat-saat itulah Martin mengobati dan merawat sang ibu karena Caleb pada saat itu pergi bertugas menjadi seorang tentara. Mendengar perkataan Martin, sang ayah pun menjawab kalau Martin gak tahu apa-apa soal kehidupan. Keesokan harinya, Martin baru tahu kalau Janice telah meninggal dan para kepolisian mengira bahwa Janice melakukan bunuh diri. Mendengar kabar itu, para pegawai di tempat Martin bekerja terus-menerus memandanginya karena ternyata mereka menganggap kalau hanya Martinlah yang keluar dari rumah Janice pada saat itu. Di ruangannya, Martin dihampiri oleh Earl yang menunjukkan bukti-bukti yang berhasil dia sadap dari Carcassie. Terlihat jelas mereka mendapatkan kiriman Bitcoin dari berbagai akun dan jika dirupiahkan itu bisa mencapai kurang lebih 342 miliar rupiah. Gak hanya itu aja, Earl juga mencari tahu arti tulisan dari Bernard dan ternyata tulisan tersebut mengarah pada sekelompok geng atau mafia Rusia dan dengan kata lain, secara gak langsung Bernard mengancam mereka agar gak lagi menyelidiki kasus tersebut. Turn that off. Singkat cerita, Martin yang mendapat panggilan dari Penelope langsung pergi ke galeri Endelman dan di sana tanpa diduga Penelope tiba-tiba memberikan sebuah majalah dan meminta Martin agar menyelidiki sebuah kode yang terdapat dalam majalah itu.
Setibanya di kantor, Martin langsung menyelidiki kode dan alamat yang terdapat di salah satu lembaran majalah. Ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, Martin mendapati beberapa cuplikan dari para mafia Rusia yang kejam. Atas hal itulah, Martin segera menghubungi Robin dan mengatakan kalau mafia Rusia telah melakukan pencucian uang melalui cabang Omnibank tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, Robin langsung meminta beberapa bukti dan meminta Martin agar pulang beristirahat. Tapi bukannya beristirahat, Martin segera pergi ke kediaman Javier dan di sana tanpa ada basa-basi sedikit pun, Martin langsung membuka bajunya membantu Javier dan juga Caleb. Melihat hal itu, meskipun sempat heran, tapi Caleb dan Javier tetap membiarkan Martin untuk membantu mereka. Wow. Keesokan harinya, setelah hampir 18 jam non-stop mereka bekerja, Martin diajak oleh Caleb untuk sarapan di sebuah restoran. Tanpa diduga, saat mereka lagi asik menyantap makanan dan hubungan mereka mulai membaik, Martin dibuat kaget oleh sebuah kabar dari televisi yang menyatakan kalau galeri Endelman telah hangus terbakar bersama Penelope di dalamnya. Conducting an autopsy on the deceased as soon as possible in order. What the hell's happening to this town? Setibanya di tempat tinggal, Martin dibuat syok mendapat sebuah kiriman misterius dari seseorang. Saat dibuka, Martin mendapat sebuah flash disk di balik tutup minuman keras yang didapatnya. Secara mengejutkan, saat dibuka, flash disk itu berisi video dari Earl yang menyuruh Martin agar men-screenshot beberapa kata kunci untuk Martin mengakses ke dalam dompet digitalnya. Dari sinilah Martin lagi dan lagi dibuat syok saat Earl berkata kalau Martin menerima flash disk tersebut berarti Earl telah tewas. Earl sendiri telah mengirim salinan berkas yang diterima Martin pada Wikileaks agar membongkar kasus yang lagi terjadi. Saat Martin membuka beberapa berkas lengkap tentang bukti pencucian uang, Martin mendapat sebuah email dari Robin yang ternyata ada kaitannya dengan semua ini. Gak berselang lama, Martin mendapat sebuah panggilan dari Caleb yang memintanya agar datang secepatnya ke rumah. Di sana Martin mendapat fakta kalau para mafia Rusia baru aja menculik ayahnya dan meminta Martin menyerahkan flash disk yang dia dapat dari Earl. Dengan tergesa-gesa, Martin pun segera pergi ke lokasi dan di sana secara gak disangka kita bisa tahu kalau semua ini adalah perbuatan kelompok Ted. Setelah menyerahkan flash disk yang Ted butuhkan, Martin meminta mereka agar membebaskan Javier. It broke my arm. Gak berselang lama setelah Javier berhasil bebas, Caleb muncul dari belakang sembari menodongkan senjata ke arah Ted. Dan ternyata mereka telah berencana untuk menangkap Ted dan kelompoknya. Karena gak lama kemudian agen FBI yang mereka hubungi sebelumnya mulai berdatangan langsung menangkap dan mengejar semua kelompok Ted. Ternyata Kathy merupakan seorang agen rahasia FBI yang telah lama disusupkan untuk membongkar kasus yang juga lagi diselidiki oleh Martin. Meskipun sempat terjadi aksi baku tembak yang sangat epik di antara mereka, tapi Caleb yang merupakan seorang mantan tentara dan para agen FBI yang bertugas berhasil membabat habis kelompok Ted. So forgive me if you know what I'm about to say. Beberapa waktu kemudian terlihat Martin yang berhasil mengungkap semua kejahatan gelap Omnibank yang terjadi dalam cryptocurrency. Dengan tertangkapnya Robin, Martin yang udah gak percaya lagi pada siapapun lebih memilih resign dari pekerjaannya.
Atas apa yang dia dapat dari Earl, Martin kini mencoba mengelola kripto milik Earl sembari mempelajari bagaimana cara menambang Bitcoin, sedangkan Caleb dan Javier kini bisa lebih menerima Martin dan bersedia menerima bantuannya untuk mengembangkan usaha perkebunan kentang mereka. Dan akhirnya film ini pun tamat.